Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Bobby. Jadi aku kali ini akan mencoba membuat vlog ini. Vlog, mungkin bisa dibilang vlog pertamaku, yang tadinya aku mau buat di harusnya di 1000 subscriber, cuman karena waktu itu banyak kerjaan dan ya banyak rutinitas, jadi aku baru bisa sekarang. Dan nanti aku akan jawab Q&A yang harusnya aku sudah ajukan awal tahun ini mungkin harusnya, tapi aku baru bisa bikin kemarin. Mungkin sedikit juga aku akan coba ajak kalian untuk lihat-lihat bagaimana kondisi ruang kerjaku, atau bisa dibilang rumah kos atau studio. Aku nggak tahu nyebutnya apa, tapi semua ngerak jadi satu ya. Tempat tinggal ya, tempat tidur ya iya, tempat kerja juga iya, dibilang tempat ngevlog tempat ngegame ya, tempat ngegame juga iya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, boleh ikutin channel ini, oke? Nggak tahu kenapa suaraku nih dari semalam itu agak serak-serak gimana gitu ya. Mungkin karena aku semalam terlalu banyak makan kali ya, makanan yang berminyak atau goreng-gorengan ya, jadinya suaraku agak-agak aneh kayak gini. Jadi mungkin sedikit cerita, aku pagi ini aku ada kegiatan di proyek di kantor, di proyek. Aku akan ada set visit untuk pembangunan rumah tinggal orang di sana. Jadi sebelum aku berangkat ke sana, aku sempetin bikin vlog dulu satu. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bikin vlog lagi yang lain. BTW aku juga sebenarnya lagi beres-beres kamar. Sebenarnya aku lagi rapi-rapiin semua. Aku lagi bungkus-bungkusin kardus-kardus karena aku ada rencana buat pindahan. Mungkin kedepannya aku udah nggak pakai tempat ini lagi, makanya aku bikin studio ini, vlog ini. Tapi mungkin kalau kedepannya aku ada kesempatan lagi, aku bisa bikin vlog yang sama dengan ruangan yang berbeda mungkin ya. Kalian kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu isi kamarku kayak apa, ini pintunya, ini ada AC. Sebenarnya kamarku tuh dibilang kecil, nggak terlalu kecil, dibilang besar juga nggak terlalu besar. Ini ada cermin, ada biasanya buat ngaca habis mandi atau habis ganti baju. Ini ada kursi kerja yang sebenarnya udah nggak kepake coy. Ini lebih dulu buat istri kalau mau kerja dari situ. Terus ini aku ada beberapa tumpukan sepatu yang aku udah mulai rapi-rapiin, udah aku bersih-bersihin. Ini ada kardus-kardus, aku ada beberapa kardus yang udah aku selesaikan. Ntar aku tinggal mungkin butuh 3-4 kardus lagi udah selesai. Ini mungkin ada jaket, pakaian, celana-celana, ada beberapa barang elektronik yang aku udah package jadi satu, tapi aku belum selesai aku bungkus. Ini aku juga ada aku belum bungkus nih apa ya. Oh, ini beberapa buku dan tumbler. Dulu aku sempat ngumpulin buku waktu pertama ke Jakarta. Dulu aku gila banget coy. Aduh, coba aku lihat satu. Ini aku ada buku 99 untuk jadi arsitek. Dulu gara-gara buku ini merubah mindsetku sebagai arsitek coy. Dari yang cuma lulusan anak kuliahan menjadi yang ya mencoba untuk menjadi profesional. Topiknya bagus-bagus sih. Mungkin teman-teman yang ada di bidang yang sama juga wajib beli buku ini. Kalau nggak salah sekarang udah ada di online kok. Di toko online udah ada, udah nggak kayak dulu yang harus beli di tempat kayak gitu. Terus ini aku udah sempet aku dulu sempet bisa dibilang aku bukan kolektor sepatu ya, aku cuma penikmat sepatu kulit. Jadi aku ada ngumpulin sepatu kulit. Ada beberapa ya, ada Dr. Martens ada, Brudo ada, Converse ada. Converse juga ada yang kulit soalnya, jadi aku beli yang kulit deh. Ada yang brandnya Six Packs kalau nggak salah, itu sepatu pertama yang aku pernah beli. Ini udah aku rapi-rapiin buku-buku, terus sepatu udah tinggal aku masukin ke sana. Ini udah selesai, tinggal ini apa ya? Sebentar, aku kalau nggak salah ini beberapa dokumen-dokumen yang aku pernah dapat. Ini karpet tempat aku biasanya buat sholat. Aku nggak tahu, kayaknya selama di sini aku belum pernah cuci deh selama aku beli ini. Tapi aku seringnya jemur doang di depan dipanasan. Ini lemari apa agak mundur dikit kali ya? Ada lemari, ada itu router IndiHome. Jadi kalau tiba-tiba IndiHome nge-lag tuh, nah itu tuh sumbernya di situ tuh. Itu ada box box laptop kalau nggak salah ya. Dulu aku beli laptop ada boxnya, kayaknya itu deh.
Paling ini ada jemuran, ada tote bag yang biasanya aku bawa kemana-mana, Doc Marter, ada jaketnya EVOS. Aku dulu gila lumayan sering banget nonton EVOS. Dia bukan manggung ini nyebutnya apa, main di SCTV. Aku sempetin ke SCTV nonton playoff yang MPL yang ada di Senayan, aku juga dateng. Tuh lumayan banget hiburan daripada nggak ada hiburan ya kan. Ini koper, ini kayak apa, mungkin bisa dibilang kayak dapur kecil ya. Ada dus, ada sampah, kita nggak perlu lihat. Peralatan. Kamar mandi agak kotor coy. Tuh. Kamar mandi udah lama nggak dibersihin, berasa kotornya. Ini tempat tidur yang agak ngejreng warna. Jadi ini spray ini sebenarnya hadiah coy. Hadiahku nikahan. Aku sebenarnya nggak terlalu suka apa warna-warna yang nembak-nembak. Makanya hampir semua barang-barangku warnanya hitam. Selimut, apa koper pasti hitam sih. Apa namanya, jaket, baju, topi ini topi dari Y. Kalau kalian suka nonton Soki Mama Muslim di MLI, aku beli satu Y. Bagus nih topinya, simple, nggak aneh-aneh. Terus sepatu kulit aku bilang tadi, ada sneaker satu sih dari Brudo kalau nggak salah, sneaker. Terus apa ini di ujung, ini dulu ini coy, tempat dulu sempat aku beli buat tempat pakaian, cuman udah mulai jebol karena bahannya plastik, nggak bisa diandalkan. Ini ada stick PS3 yang baru beli kemarin, lumayan, ini getarnya enak banget nih. Ini stick PS3 pertamaku yang aku pernah beli. Nah, kalau ini bisa dibilang spot spesial khusus kerja atau khusus live streaming. Jadi aku ada satu kursi kerja yang ada pegasnya bilangnya, ada pegasnya, ada hidroliknya, jadi dia bisa maju mundur. Size-nya juga lebar, jadi dengkul bisa naik, walaupun ya kondisinya udah agak-agak nggak bener-bener mulus. Ini ada lampu kerja, ada apa namanya, nyebutnya apa sih ini? Tanaman artificial kali ya. Ini aku beli di IKEA waktu itu, aku suka banget, nggak tahu kenapa, kayaknya beberapa orang pada beli itu deh. Terus ini ada mikrofon yang aku pakai buat live stream atau buat Zoom meeting. Ini enaknya walaupun kita berada di jarak yang mungkin bisa 60 cm dari mikrofon ini, masih bisa masuk suaranya. Jadi enak, nggak harus nempel buat ke mulut. Ini laptopku, laptop Asus, staff gaming, aku pakai buat kerja. Coba aku nyalain, kayak ngeslip deh. Nah ini dia. Jadi aku selama ini kalau kerja tuh 2 layar. Aku nggak tahu kenapa menjadi arsitek untuk bekerja itu enak banget 2 atau 3 layar. Biasanya ini aku pakai buat buat bikin denah tanpa potongan AutoCAD, pakai ini. Yang itu aku pakai buat bikin 3D atau Photoshop. Atau kadang-kadang kalau nggak terlalu parah kerjaannya, ini bisa buat sosmed atau buat YouTube. Jadi lebih enak aja ngeliatnya. Nah kalau buat live streaming, ini buat main game, ini buat baca komen. Baca komen di sana coy, di kanan, jadinya gede layarnya. Makanya aku kalau live streaming suka noleh-noleh kan. Nah itu dia. Ini aku ada mouse dari Rexus, beli satu tapi umurnya panjang banget, nggak tahu kenapa, kayak bagus deh brandnya. Ini aku ada HP, ada teh hangat. Jadi buat teman-teman yang udah tahu aku live streaming kenapa sering bolong-bolong tuh ada 2 hal coy. Cuman bukan karena aku sakit, karena aku sering ngopi atau makan Indomie, berarti karena kerjaan sibuk. Jadi aku udah nggak pernah ngopi, aku jadi minumnya teh hangat terus. Ini ada monitor LG, ini ada Razer Q kalau nggak salah namanya, yang ada lampunya. Jadi kalau diputer lampunya nyala. Nah, ini coy, aku kemarin tuh ada tragedi dikit. Jadi waktu aku beli pegangannya buat ngevlog ini, kan dapat ini. Aku dapatnya itu aku beli di Shopee sih, online. Dapatnya patah anjay. Tuh. Nggak bisa kepake coy. Gila emang.
penjualnya aku tanya, oh nggak mungkin bang, nggak mungkin patah. Batinku, ini datang barang patah, dia bilang nggak mungkin patah, udah dikirimnya requestnya warna hitam, datang warna merah, dikirimnya patah. Ya mau kasih bintang 1 tapi kasihan ya kan, ya mau gimana lagi. Itu ada remote AC, ini jendela besar banget coy, jadi aku sebenarnya nggak butuh lampu, sebenarnya aku butuh jendela udah cukup buat nerangin ruangan. Cuman kalau udah malam karena gelap, jadi mungkin aku pakai lampu kondisi jam setengah 6 sore, atau udah mulai maghrib udah pakai. Terus di bawah ada kipas, jadi kalau aku nggak pakai AC, aku nyalain kipas, walaupun kipasnya kecil banget coy, tembakannya udah nggak mantep lagi. Tuh ada colokan. Di bawah ada apa ya? Penasaran aku. Oh ya, ini ada TV. Dulu aku nggak ada hiburan, aku beli TV tahun 2015 mungkin. Ini laptopku tahun 2010, Asus Core i3. Ini ada beberapa barang elektronik aku belum bisa masukin. Kalau nggak salah masih ada isinya deh. Oh ada isinya. Oh ya, ini kabel-kabel nih. Kabel-kabel Vention, ada Type C. Ada apa lagi nih? Kabel-kabel. Oh ada Elgato juga. Elgato yang selama beli aku baru pakai beberapa kali coy. Aneh. Tiba-tiba aku salah beli HP lah yang nggak support. Napas banget aku. Jadi Elgato tuh, aduh, sayang banget sebenarnya. Ini aku udah koin-koin coy. Jadi dari aku awal di Jakarta tahun 2012 akhir, aku merantau ke Jakarta, aku udah bukan ngumpulin koin ya, cuman aku males banget belanja pakai koin. Bisa kalau kita dari Indomaret tuh dapat koin-koin apa namanya? Receh-receh gitu aku kumpulin, nanti kalau udah setahun biasanya dapat berapa ya, 400.000, 500.000, itu aku pakai buat beli tiket buat mudik lebaran biasanya. Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan Q&A. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nyempetin. Ini kursi bunyi banget ya, agak keras ya. Thank you buat teman-teman yang udah ngirim Q&A. Aku udah baca sebagian sebenarnya, tapi aku belum baca semua. Aku coba ini deh, mundur dikit, aku baca komen dulu coy. Mana Q&A ya? Q&A yang pertama dari WP. Menurut Bang Bob, aku siapa bang? Nama kamu WP coy, siapa lagi? Siapa sih, bocil kah? Bocil ini? Bocil Fanny? Atau siapa? Kita love dulu coy. Oke, udah aku jawab. Yang udah aku love, aku udah jawab berarti coy. Terus yang kedua dari Abror Pagelaran. Bang, kapan room tour? Nah, video ini mungkin bisa dibilang merangkap sebagai room tour mungkin. Aku anggap ini juga room tour ya, padahal aku cuma share tempat yang aku udah pernah pakai selama, aku udah berapa tahun di sini ya? Aku di kos ini udah 4 tahun mungkin, dari 2018. Oh iya, 4 tahun. 2018 sampai 2022. Dulu aku tinggal di Kebon Jeruk yang agak ke selatan dikit, udah berapa tahun ya? 6 tahun mungkin, apa 5 tahun? 5-6 tahun mungkin aku di sana. Oke, habis itu dari Siat Akil, Myanmar ya. Kapan abang nikah dan dah berapa anak Bang Bob sama istri abang? Berapa anak berapa istri? Oh, berapa anak dari istri? Oh, aku nikah itu kalau nggak salah September tanggal 27. Jadi aku nikah di Jogja, di daerah Bantul, Banguntapan. Aku nikah di sana. Kalau anak baru satu itu pun cowok, baru 8 bulan. Jadi doain barangkali terada rezeki lebih ya, bisa buat nyekolahin anak ya kan. Entah kok nambah lagi rezekinya ya, tambah anak lagi. Oke, kita love dulu Seth. Thank you Seth ya udah ngasih komen. Ada B. Oh ini B mah Albi juga nih ya. Mau punya anak berapa mang? 10 atau 20? Buset, dikira mau main bola kali ya. 20 bisa bikin nggak bisa bisa buat basket ya, tapi aku nggak main basket coy. Anaknya yang paling rencana aku itu sebenarnya aku nggak muluk-muluk sih, berapapun dikasih, mungkin 2 atau 3 mungkin
Aku belum tahu, tapi mungkin segituan lah. Kita love dulu nih si bocil. Si Januar mau nanya bang, tapi nggak tahu mau nanya apa. Pusing kan kamu. Dari Azam Z Drawing Channel, pertanyaan kenapa live terus, kenapa nggak bikin video konten? Jujur aja coy, sebenarnya dulu tuh aku awal nge-YouTube itu bikin konten. Jadi kalau kalian mundur ke belakang, mungkin aku udah nge-YouTube udah 2 tahun mungkin ya. Mulai post konten 2 tahun yang lalu itu aku bikinnya konten karena aku nggak pede buat ngomong coy. Jadi lain cerita kalau aku presentasi tentang kerjaan aku bisa pede, tapi kalau di depan layar kayak gini terus aku harus ke kamera atau ke webcam itu aku kurang pede dulu. Tapi seiring berjalannya waktu aku bikin konten itu karena aku live streaming dan nggak bikin konten bukan karena nggak mau, cuman yang pertama bikin konten tuh butuh waktu yang benar-benar ekstra, ketenangan yang ekstra karena aku harus ngedit, sedangkan kerjaanku padat banget gila. Kerjaanku tuh karena aku mungkin udah 2 tahun terakhir nih WFH ya, sejak pandemi WFH nggak pernah ngantor, jadinya kerja dari rumah, datang ke proyek, kerja dari rumah, meetingnya online kayak gitu kurang lebih. Jadi motor siapa tuh? Jadi gitu, jadi kerjaanku aduh gila padat banget. Mungkin aku bukan karena nggak mau, tapi waktunya yang nggak ada. Itu capek banget soalnya. Kerjaanku nih, aduh ya ampun banyak banget. Bukan masalah cuman kerja ya, tapi aku sekarang udah bisa bagi waktu dengan keluarga juga. Jadi sekarang aku kerja nih dari jam berapa ya, jam 8:30, pokoknya aku 8 jam kerja aja pokoknya, bebas. Setelah itu aku ada bagi waktu buat keluarga juga. Jadi aku rasa aku nggak punya cukup waktu atau cukup tenaga khusus buat bikin konten. Ngeditnya yang paling ribet sebenarnya, jujur aja. Sama dapat konten yang bagus tuh aku ngerasa butuh waktu yang agak lama. BTW thank you Azam ya udah nanya coy. Nih ada Goofer TZ, kenapa live-nya malam terus? Oh, oke. Itu karena aku dari pagi jam 8 sampai jam 6 apa jam setengah 6 lah aku kerja, soalnya jadinya aku cuma bisa live malam, kecuali hari libur. Hari libur aku tuh bisa mungkin siang, mungkin live siang. Tapi karena aku sanggupnya malam ya mau nggak mau aku jadi ya live streaming kan. Sebenarnya saat ini tuh YouTube itu belum ada duitnya coy. Sudah monetize tapi duitnya tuh belum berasa. Jadi aku harus mengutamakan pekerjaan utamaku dibanding YouTube. Kalau memang ternyata amit-amit nih ya, pekerjaanku super sibuk dan ada harus dikorbankan, ya mau nggak mau YouTube dikorbankan. Makanya kenapa aku sering banget, ya mungkin beberapa kali ya aku libur live, entah karena ketiduran, karena kecapean, apa karena apa, ya gitulah pokoknya lah. Aduh, tapi thank you Goofer ya, aku minum dulu coy. Oke, dari Bangkul Media. Buset, Bangkul Media. Kok nggak percaya akun Bangkul Gaming? Nanya apa ya? Ada kepikiran bikin konten selain game, Bang? Selain game, jujur aja ada. Aku itu suka traveling. Dulu, sebelum aku nikah, aku sempetin setahun beberapa kali traveling. Entah traveling dalam negeri atau aku agak nabung dikit buat keluar negeri. Itu aku suka banget, nggak tahu kenapa, itu membuka wawasanku banget. Jadi kalau kita tuh ngerasa diri kita udah paling pinter, wah itu salah banget coy. Di luar tuh banyak yang lebih pinter dan banyak lebih keren. Kalau ngerasa dirinya udah paling tinggi, wah di luar banyak yang lebih tinggi. Makanya aku dulu pengen banget bikin konten tentang traveling, cuman ada satu minusnya sih. Kalau aku keluar kota untuk liburan, misal ke Bali gitu, dan aku sibuk dengan kameraku, aku jadi nggak bisa menikmati liburanku secara sempurna ibaratnya kayak gitu. Sedangkan aku kan liburanku mungkin nggak sama dengan liburan beberapa temen yang aku ke Bali, aku mau ke Ubud, aku ke Bali, aku mau ke pantai, aku ke Bali, aku mau ke apa lagi ya? Ya mungkin ke pura gitu ya. Aku nggak seperti itu.
Liburan itu datang ke sebuah tempat, datang ke sebuah bangunan yang dengan gaya arsitekturnya yang bagus. Aku datang, aku berkunjung, entah aku nginep apa enggak, aku foto-fotoin tuh. Nanti aku post di Instagram biasanya. Nah itu yang aku sering lakuin. Nah beberapa kali aku sempet kepikiran banget pengen bikin vlog, cuman pertama malu coy, aku nggak pede ngomong. Bunyi tanganku. Nggak pede ngomong kalau ada orang banyak, aku nggak pede. Ini aja aku berani ngomong karena aku sendirian di kos. Aduh, aku belum pede. Jadi mungkin suatu saat kalau market YouTube udah bagus, aku mau coba selipin konten traveling yang mungkin setahun berapa kali mungkin gitu, atau mungkin setahun 1 atau 2 kali atau 3 kali, mungkin tergantung bagaimana aku ngambil waktu liburnya ya. Soalnya harus libur panjang dulu baru bisa liburan. Kalau enggak aku ya bisa sih 1 minggu, tapi harus yang di kota yang sama gitu jadinya kan. Thank you Bang Gul ya udah. Nah, Call of Duty saya udah komen. Oke, dari Marfit Q&A, kapan nikah? Udah aku jawab 2020. Rencana mau punya anak berapa? Tadi udah aku jawab 3 maksimal. Udah punya pacar belum? Udah punya istri coy. Siapa YouTuber idola? Dulu aku pertama aktif nonton YouTube itu gara-gara ada YouTube-nya Just No Limit, kalau nggak salah Just No Limit. Makanya aku nonton EVOS itu karena ada Just No Limit sebenarnya, sama dulu sih ada si Aura itu. Cuman aku nggak tahu kenapa aku suka sama karakter orang kalau live streaming atau bikin konten itu yang ngomong itu santai, santun, pelan, nggak yang menggebu-gebu, teriak-teriak. Nah, setelah itu aku nonton Brandon Ken. Dulu aku nonton Brandon Ken lumayan gila coy. Dia live streaming 1 hari tuh bisa 4 jam ya. Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Dia dulu dibagi 2, ada giveaway gitu. Cuma nggak tahu kenapa setelah dia ya bahasanya agak kasar, aku jadi stop, sampai sekarang nggak nonton dia lagi sih. Terus yang ketiga, mungkin hampir semua sama ya, orang pada nonton Brando kali ya, nonton channelnya Brando. Dulu aku lumayan maniak sama channelnya Brando sejak dia main ini Sekiro Shadow Die Twice. Aku nonton dia di situ. Gila, itu game susah banget, game favorit, itu game terbaik tahun 2019 dari Jepang, keren banget, bahasa Jepangnya kuat banget, shinobi gitu. Aku main setahun nggak tamat, dia tamat. Aku salut dari situ, aku subscribe dia, aku tonton dia. Cuman memang ada satu momen dimana dia mulai kata-katanya yang dulunya bukan santun ya, mungkin lebih halus, tapi arahnya jadi agak entah teriak mungkin, apa agak kasar mungkin. Aku jadi nggak nonton dia lagi. Mungkin baru nonton lagi baru akhir-akhir ini. Itu pun karena aku belum nemu channel lain aja. Tapi secara general aku suka nonton youtuber yang nggak tahu kenapa ya, aku lebih tertarik buat subscribe atau buat nonton youtuber yang mungkin bukan selevel ya, yang seperti aku lah, yang pemula juga. Jadi yang sama-sama live streaming, yang view-nya mungkin saat live cuma 10, 20, subscriber-nya mungkin masih 1000-an mungkin atau di bawah 1000. Karena apa? Biasanya orang dengan subscriber kecil atau dengan penonton kecil, si streamer ini lebih menghargai viewernya dibanding ini menurutku ya dibandingkan orang yang udah 1 juta subscriber yang kita komen nggak kebaca mungkin ya, kayak gitu gambarannya. Jadi kalau YouTuber idola ya 3 itu sih, Just No Limit dulu Just No Limit, Brandon Ken sama Brando. Kalau sekarang aku ada satu YouTube channel yang aku sering tonton, itu bukan traveling ya, dia memang orang Indonesia yang tinggal di Swiss. Jadi aku sering nonton dia, itu menginspirasi banget buat secara nggak sadar tuh merubah jalan pikiranku yang tadinya bisa dibilang cuma gini-gini aja nih hidup. Ternyata dengan melihat dia bikin vlog di Swiss,
Wah itu keren banget. Kalian coba mampir ke channelnya, namanya Syarif Zapata kalau nggak salah, itu bener-bener menginspirasi banget. Jadi mungkin untuk saat ini idola aku dia. Cuman dia bukan game ya, tapi dia vlog gitu. Udah itu aja, semoga channelnya berkembang dengan baik tanpa halangan apapun, amin. Thank you Marvin, aku love dulu coy. Oke, terus dari Bang Muammar 0416, pemain favorit abang di Juve siapa? Oh iya, oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku lumayan fanatik sama Juve dari eranya Del Piero. Dulu sebenarnya aku pertama kali nonton Liga dulu namanya Liga Calcio coy, Liga Calcio. Dulu aku nontonnya Roma dulu. Nonton Roma karena ada Totti di sana. Tapi nggak lama kemudian, mungkin itu SD atau SMP ya, aku nontonnya jadi Juventus karena ada Del Piero. Dulu ada Del Piero, di situ ada Buffon, ada Cannavaro, Camoranesi, ada David Trezeguet, ada Appiah, ada Thuram, ada Zambrotta dulu sebelum dia pindah semuanya, ada Zebina. Pokoknya aku dulu lumayan fan. Tapi kalau ditanya pemain favorit, sampai sekarang aku belum bisa nemuin selain Del Piero sih. Karena mungkin banyak yang bilang, Bang kenapa nggak CR7? CR7 bagus, cuman nggak tahu kenapa aku lebih tertarik dengan gameplaynya Del Piero. Karena mungkin itu sosok pesepak bola pertama yang aku lihat jadinya, yang aku suka jadinya. Aku lebih prefer ke Bang Del Piero. Aku love dulu coy. Oke, kata Januar CR7, salah. Aku nggak pernah fans sama CR7 jujur aja. Mungkin kalau ditanya selain Del Piero, semua pemain Juve yang tidak keluar dari Juve waktu Juve turun ke Serie B, Cannavaro, Buffon, Camoranesi, Trezeguet, Nedved, itu aku suka banget. Yang dia tetap setia walaupun Juve turun ke Serie B. Itu the best banget coy. Dari Januar, official Nuar, kapan-kapan bikin konten mukbang bang. Mukbang itu yang makan-makan itu kan sih? Yang kita makan apa terus di record gitu ya? Bisa sih, tapi aku sebenarnya nggak terlalu. Jadi gini coy, aku itu tidak bisa membedakan mana makanan enak yang seperti ini, enak seperti itu, aku nggak bisa. Selama di lidahku aku bisa makan, itu semua enak coy. Kadang istriku bilang, oh ini kurang asin, oh ini kurang manis. Selama di lidahku bisa masuk tuh semua enak. Jadi aku bingung gimana mukbang mau review apa. Sedangkan aku makan semua makanan kayaknya sama ya kan, sama-sama enak ya kan. Mau makan steak juga sama, makan Indomie juga sama. Jadi gitu. Tapi boleh kapan-kapan bikin konten mukbang. Peter Setiawan, thank you Januar ya, aku love dulu nih. Dari Peter, momen berkesan selama nge-YouTube apa? Oh ini, jadi dulu itu sebenarnya hal simple sih. Dulu tuh aku nge-YouTube main Mobile Legends sebenarnya, main game HP. Mungkin udah agak bosen kali ya dengan perkembangan Mobile Legends. Waktu itu udah banyak banget YouTuber main Mobile Legends. Waktu itu ada satu anak kecil, anak SD, nggak bilang. Ini anak SD yang bilang cuy, Bang, mau nggak main Stumble guys? Karena aku waktu itu ya udahlah, aku juga bosan main Mobile Legends, aku main Stumble aja. Aku main sama dia main Stumble. Nggak disangka dari Stumble tuh naiknya cepet banget coy. Aku naik subscribernya tuh berasa banget dari game itu, tiba-tiba naik tek. Wah gila, ini aku yang tadi aku nge-YouTube cuman buat ngisi waktu luang. Di momen itu aku nge-YouTube sebagai bener-bener mencari hiburan, plus kayaknya aset nih, YouTube-nya aset. Jadi aku jadi semangat buat naikin subscriber, buat monetize, sampai akhirnya aku dapat 1000 subscriber dari game itu. Itu the best banget sih, karena aku main waktu itu zamannya YouTuber Stumble belum banyak, jadi aku penontonnya bisa sampai 30 dulu, saya 30-an. Cuman sekarang akhir-akhirnya udah hampir semua orang main Stumble, jadinya aku nggak, ya udahlah nggak apa-apa lah, kalau viewku cuma 10 atau di bawah 10 juga nggak masalah sebenarnya. Tapi itu paling berkesan. YouTuber favorit siapa? Tadi aku udah jawab ya Peter ya. Cita-cita untuk kedepannya buat YouTube-mu bang, sama motivasi untuk para streamer kecil pemula bang.
cita-cita untuk kedepannya buat YouTube ya. Yang pasti aku nggak mau ngoyo coy, jujur aku nggak mau ngoyo. Bahkan beberapa temenku ada yang subscriber di bawahku, dia lebih tinggi di atasku sekarang, lebih rame. Jadi aku nggak pernah masalah, karena buat aku YouTube itu bukan sebuah kompetisi ya, karena emang duitnya nggak ada gitu kan saat ini maksudnya. Terus tapi kalau harapannya ya semoga YouTubeku berkembang. Mungkin ya barangkali di lain kesempatan ada momen dimana aku bisa live streaming dengan income yang sama seperti aku dapat di kerjaanku, sehingga aku bisa menikmati kerjaanku sebagai hobi, YouTube sebagai penghasilan utama mungkin. Tapi aku nggak tahu ya bisa apa enggak. Kalau memang bisa, tentu itu lebih menguntungkan ya, karena apa? Kita nge-YouTube jadi fun, maksudnya jadi fun tuh jadi ya memang kita main game buat nge-YouTube atau bikin konten buat nge-YouTube. Dan yang kedua, aku berarsitektur juga lebih fun, maksudnya lebih relax, lebih santai. Mendesain rumah juga nggak harus seperti di Uber ya, itulah pokoknya, jadi lebih enak. Kalau motivasi, sebenarnya aku juga YouTuber streamer kecil Peter, aku juga masih 1.500 yang ya masih seginilah, pokoknya masih belum ada apa-apa. Makanya aku nggak pernah masalah sama YouTuber yang baru 10 subscriber, 100, karena memang sama viewernya, nggak jauh dari itu. Sampai 1.000 pun, aku yang 1.500 pun juga sama kok, viewernya juga kecil juga. Tapi kalau motivasi tetap semangat sih, yang penting konsisten. Aku walaupun nggak terlalu serius nge-YouTube cuma buat hiburan, tapi aku konsisten. Aku mencoba konsisten buat live setiap malam, walaupun kadang-kadang kalau kerjaan lagi banyak banget aku nggak bisa live juga ya, atau lagi ada sakit gitu aku nggak bisa live. Tapi aku mencoba buat konsisten. Mungkin itu juga bisa dicoba buat Peter juga lumayan rajin live streaming, sehari 3 kali Peter ya, pagi sore siang sore malam ya kalau nggak salah ya, walaupun yang rame di Mobile Legends ya, tapi nggak apa-apa Peter, aku juga gitu kok. Semangat buat Peter ya, kasih love dulu coy. Dari Okta Juan Junior atau JR, makanan kesukaannya apa bang? Makanan kesukaan apa ya? Makanan favoritku semua yang menggunakan bumbu kacang. Ketoprak aku suka banget, sate aku suka banget, gado-gado suka banget. Pokoknya semua yang pakai bumbu kacang tuh the best banget coy. The best of the best of the best. Nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Sebenarnya nggak ada inspirasi sih coy. Cuman kalau dulu ngeliat orang nge-YouTube ya tadi Just No Limit. Tapi nggak ada sama sekali, nggak ada inspirasi, karena dulu tuh mindsetku cuma fokus di kerja, berkarir, cari uang, udah. Jadi YouTube cuma buat ngilangin penat kalau lagi pusing kerja aja. Hobi apa? Nomor 3, hobi apa? Hobiku jujur aja traveling coy. Kenapa? Tadi aku udah bilang membuka wawasan baru. Kalau ada orang bilang mainmu kurang jauh, itu jujur tuh bener banget coy. Karena gini, terkadang tinggal di sebuah circle yang kecil itu membuat otak kita jadi kecil. Ibarat kayak katak dalam tempurung, ya cuma gitu-gitu aja, pola pikirnya gitu-gitu aja. Kalau kamu tinggal di circle itu aja, ya pola pikirmu kayak gitu aja. Misalkan ini misalkan aja ya, kamu tinggal di sebuah circle yang di situ ada ada stigma kalau 2 kali 2 itu 5, padahal 2 kali 2 itu 4. Kadang kita tuh tidak tahu kebenaran atau tidak tahu apa-apa, tapi merasa sok tahu karena di lingkungannya kita kecil. Dengan kita membuka wawasan, minimal jadi ngerti lah kalau 2 kali 2 itu 4, atau berpikir 2 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 loh, ya kayak gitulah. Membuka wawasan baru biar otakku nih nggak sempit gitu. Udah itu aja, semoga channelnya berkembang terus ya. Terima kasih Bang Bobby, thank you Okta Juan ya doanya ya. Bang Eka, Popeye Official YouTube, congratulations 1,5 subscriber Bang Bob. Sebenarnya aku mau nanya Bang, tapi sudah ditanyakan semua oleh penanya, jadi aku bingung mau nanya apa. Makanya aku nggak nanya pertanyaannya apa yang mau aku tanyakan. Bang Eka juga salah satu YouTuber yang naik gara-gara Stumble coy. Jadi congrats buat Bang Eka juga ya, udah
udah lebih tinggi dari aku coy sekarang coy, subscribernya dan view-nya. Congratulations juga. Aku love dulu. Oke, habis dari Peter. Dari Vincent. 1. Pengalaman kuliah desain arsitektur abangkah dulu. Pengalaman kuliah desain arsitektur abangkah dulu kayak gimana? Terinspirasi sendiri atau dari orang lain? Oh, sebenarnya dulu itu aku suka gambar anime, manga ya, komik ke manga gitu. Jadi aku dulu nggak ada rencana jadi arsitek. Tapi kata ayahku, waktu itu mungkin properti waktu itu nggak bagus, tapi akan ada masa di mana properti naik dan banyak arsitek digunakan. Dan memang di saat itu terbukti sih memang. Nah, kalau pengalaman kuliah, yang pasti aku dulu kuliah 2 kali coy, D3 sama S1. Jadi aku dulu D3 dulu 3 tahun, S1 setahun setengah kalau nggak salah. Itu sebenarnya kuliah itu sering lembur coy, parah banget lemburnya. Tapi aku nggak kaget karena aku dulu waktu di SMK atau STM juga gambar bangunan, jadinya ketika aku kuliah itu lembur, aku nggak kaget. Tapi yang pasti di bidangku itu nggak ada yang enak sih coy. Kita kerja kuliah belajar mati-matian, bikin tugas mati-matian, berangkat pagi, kadang pulang siang, sore istirahat, malamnya lembur sampai tengah malam, kadang udah pagi lagi. Jadinya ya gitulah. Kalau terinspirasi dari siapa? Dulu waktu awal kuliah aku nggak ada inspirasi coy, sama sekali nggak ada. Jadi aku berpikir dengan caraku sendiri. Tapi setelah aku kerja, aku baru tahu siapa aku inspirasikan. Salah satu orang yang menginspirasi itu siapa ya? Oh ini Kang Emil. Jadi kalau kalian tahu gubernur Jawa Barat, aku udah kenal dia sebelum dia jadi gubernur, sebelum dia jadi wali kota. Dulu aku ketemu dia di Senayan. Dia ngasih motivasi buat aku nih yang baru fresh graduate ini kan, yang masih mencari tahu mau jadi apa sih aku, mau jadi seperti apa sih aku nanti ke depannya. Itu motivasi dari Kang Emil ngebantu banget, jujur ngebantu banget, membuka wawasan yang katanya bekerja itu jangan terlalu saklek itu jangan terlalu strict, jadi harusnya itu fleksibel, sehingga otak kita ini yang harusnya berpikir secara luas tidak mengerucut, jadinya nggak terkunci di sebuah sistem itu, maksudnya dia lebih bagus desainnya. Itu keren banget, makanya kenapa anakku namanya Kamil. Banyak arsitek di dunia aku pakai nama Kamil untuk pertama aku, itu spesial. Game favorit abang dari dulu sampai sekarang apa aja bang? Khusus game favorit yang aku belum mungkin ini aja deh, yang paling aku suka di antara yang lain adalah Resident Evil. Jujur Resident Evil tuh dulu game favoritku dari zaman main PS1 yang aku main tapi nggak pernah tamat. Dan aku baru tamatin pas aku udah mulai kuliah. Jadi dulu ada RE1, RE2, RE3, RE Survivor, ada RE4. Nah RE4 ini RE yang mengangkat semua game RE lainnya. Habis itu aku main RE5, RE6, RE7, RE7 aku main, 8 aku belum main. RE2 remake aku main, RE3 remake aku belum main. Gitu. Jadi Resident Evil. Kenapa abang suka nonton anime One Piece diupload dari konten TikToknya? Karena sejak dari episode awalan atau skip episode lain. Aku nonton One Piece dari episode 1 di RCTI coy. Dulu di RCTI itu One Piece tuh menggeser dulu kartunnya beda ya. Dulu One Piece tuh geser kartun apa gitu aku lupa, yang jam 9 pagi. Terus aku bete banget sumpah. Ini apaan dah, kalau ada film baru di RCTI, ada namanya Luffy, Jackie, kan gitu kan. Tapi lama-lama bagus, karena konsep bajak laut belum ada di zaman itu ya, belum ada tahun 2000 ya kalau nggak salah ya, 2000 itu nggak ada. Nah nontonlah aku dari situ, tapi aku terhenti karena waktu itu pokoknya setelah nggak tayang di RCTI aku nggak tahu nonton lagi dari mana. Dan ternyata setelah tahun 2010 ke atas ini semua ada di internet ya kan. Semua ada di YouTube, ada di internet. Wah aku nonton lagi tuh, aku ulang nggak ya? Oh enggak, aku nggak ngulang, aku nerusin dari
G5 kalau nggak salah, dari G5 seri episode 500-an. Aku dari situ aku terusin sampai sekarang. Itu keren banget. One Piece film anime terkeren yang aku sering tonton atau aku pernah tonton. Kalau nomor 2 itu paling Hunter x Hunter sih, itu juga bagus. Pencarian seorang anak, pencarian ayah ya dari seorang anak, itu juga keren. Nomor 4, perasaan menyentuh 1,5 subscriber gimana bang, dan rencana konten game nostalgia di live masa depan kayak gimana bang? Jujur aku seneng banget coy, aku nggak nyangka bakal 1,5, tapi berapapun subscribernya tetap bersyukur. Yang penting kita main terus coy, kita main terus aja, kita bawa santai aja. Tapi seneng, jujur seneng. Kalau rencana game nostalgia, jujur coy teman-teman yang nonton aku dari dulu tuh, aku suka main game Nintendo, main game PS1, main game Sega, main game Pika. Ya walaupun view-nya kecil banget ya, bahkan gak ada yang nonton, tapi aku menikmati coy. Jadi aku gak pernah mempermasalahkan berapa yang nonton, berapa yang subscribe dari game itu, karena aku seneng. Jadi beberapa kali aku nge-live khusus buat menyenangkan bocil-bocil, stumble ya kan. Ada satu masa dimana aku live tuh khusus buat menghibur diri sendiri dengan cara main game yang aku suka gitu. Thank you for support me atas YouTuber kecil juga. Thank you Vincent ya, di subscribe coy, Vincent juga coy. Oke, kasih love dulu. Oh ini terakhir ya, dari Bayu Firmansyah. Pertanyaan untuk Q&A, nge-YouTube dari tahun berapa? Kayaknya baru 2 tahun deh. 2 tahun 2020 harusnya ya. Makanan favorit apa? Tadi udah aku jawab, yang ada unsur bumbu kacang. Abang tinggal di mana? Oh, kalau di Jakarta aku di Kebonjeruk. Di Kebonjeruk, nggak jauh dari, pokoknya antara CTI dan kampus BINUS aja pokoknya. Di situ ada komplek perumahan yang lumayan besar, aku tinggal di situ. Kalau di Jogja aku tinggal daerah Bantul di Banguntapan. Jadi kalau kalian tinggal di Jogja, pokoknya daerah-daerah Banguntapan yang di JEC ke timur tuh udah Blok O, tuh aku tinggal di situ. Kalau nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Jujur nggak ada, aku udah jawab tadi soalnya. Udah itu aja, selamat 1,5 subscribernya. Oke, thank you Bayu, aku love juga coy. Klik. Oke coy, thank you buat teman-teman. Ini video cuma aku ambil 1 kali take, aku nggak ulang-ulang. Jadi kalau ada suara aku batuk, ada suara aku serak, ada suara kursi bunyi-bunyi gini, nah itu aku nggak saya edit coy, karena aku nggak bisa ngedit dan aku malas banget ngedit, jujur aja. Itulah kenapa aku bikin, aku live streaming bukan bikin konten. Oke, udah berapa? Udah setengah jam aku ngebacot coy, lebih malah ya. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman semuanya. Ini mungkin awal dari vlog-vlog berikutnya. Mudah-mudahan aku lebih berani ngomong di depan kamera, di luar sana aku nggak tahu. Lihat nantilah. Tapi yang pasti doain aja biar channelku tetap terus berkembang. Ya makin rame live streamingnya, biar makin semangat. Walaupun ya aku nge-live cuma buat cari hiburan, pelepas ini ya, lelah ya. Gitu. Dan jangan lupa kalian subscribe semua teman-teman yang ada yang tadi komen atau Q&A, karena beberapa adalah YouTuber juga yang hampir semua itu satu level lah, kecuali Bangkul Media ya, Bangkul Gaming udah tinggi aja, udah berapa puluh ribu subscriber, jadi subscribe juga tapi tetap. Oke guys, kalau gitu aku udahan dulu, kayak aku habis ini dikit 10, aku harus ke proyek. Nanti doain aja, barangkali entar kedepannya bisa bikin vlog lagi, entah aku di sini ataupun di luar ataupun lagi jalan-jalan. Mudah-mudahan ada kesempatan. Oke, kalau gitu gue bisa undur diri, sampai bertemu di vlog lain kesempatan. See you guys.